Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mirza Denis Wahyu. Hari ini saya akan menjelaskan materi CCNA Cisco yang bertema dengan pengenalan iOS. iOS adalah singkatan dari Internet Networking Operating System. iOS ini adalah sebuah sistem operasi yang digunakan di perangkat jaringan Cisco. iOS iOS ini adalah inti dari perangkat jaringan Cisco dan bertanggung jawab untuk mengontrol sebuah fitur yang ada di perangkat jaringan Cisco tersebut. Kegunaan dari iOS itu memudahkan kita sebagai user pada saat ingin mengkonfigurasinya dan berfungsi juga untuk mengelola sebuah perangkat jaringan Cisco. Dan iOS memungkinkan administrator jaringan untuk mengakses semua fitur yang ada di jaringan dan mengatur semua konfigurasi routing yang ada di jaringan. Itu akan memudahkan sekali untuk administrator mengontrolnya. Dan di iOS ini terdapat 4 jenis iOS. Yang pertama itu ada RAM dan storage, yang kedua ada Cisco Device Boot Sequence, yang ketiga ada pengenalan command line, dan yang keempat ada iOS Navigation. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang RAM dan storage. RAM dan storage adalah sebuah penyimpanan yang digunakan pada saat setiap perangkat jaringan yang ada di dan juga perangkat komputer. Nah, di jaringan dan komputer itu kita membutuhkan yang namanya RAM dan storage. Karena kalau tidak ada RAM di sebuah perangkat tersebut, itu tidak akan berjalan atau tidak akan berfungsi perangkat tersebut, karena RAM ini adalah menyangkut seluruh fungsi yang ada di laptop atau di perangkat jaringan tersebut. Nah, di RAM ini dan storage itu di jaringan itu akan menyimpan sebuah konfigurasi. Nah, RAM ini sifatnya hanya sementara, sedangkan storage itu akan tersimpan selamanya walaupun perangkat tersebut kita matikan. Nah, di Cisco sendiri itu ada jenis 4 penyimpanan, yaitu ada ROM, flash memory, RAM, dan NVRAM. Nah, saya di sini akan menjelaskan satu persatu secara singkat, yaitu ROM, flash memory, RAM, dan NVRAM. Nah, kita mulai dari pertama, yaitu ROM. Singkatan dari read only memory. Adalah sebuah jenis penyimpanan yang berisi sebuah program dasar yang kita perlukan untuk melakukan sebuah booting yang ada di jaringan Cisco. Dan penyimpanan yang ada di ROM ini tidak bisa diubah ataupun dihapus. Nah, untuk di ROM ini kita bisa hanya memasukkan dan bisa melihat saja, tapi tidak bisa diubah ataupun dihapus di ROM tersebut. Nah, yang kedua itu ada flash memory. Flash memory adalah sebuah jenis penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan sebuah sistem operasi dan konfigurasi yang ada di perangkat jaringan Cisco tersebut. Dan flash memory ini datanya itu dapat dihapus dan ditulis kembali di dalam flash memory tersebut. Nah, yang ketiga itu ada RAM. Nah, RAM itu singkatan dari Random Access Memory. Adalah sebuah penyimpanan yang sifatnya hanya sementara yang digunakan di setiap perangkat. Selain itu, RAM adalah sebuah tempat di mana sistem operasi yang sedang berjalan atau yang sedang digunakan dan data akan tersimpan di dalam RAM tersebut. Nah, pada saat data tersimpan di dalam RAM, kita ingin men-shutdown perangkat tersebut. Itu konfigurasi yang sudah kita config itu akan hilang di RAM, karena RAM itu pada saat kita shutdown perangkat tersebut itu semua akan hilang. Makanya sebelum kita men-shutdown RAM tersebut, kita harus menyimpannya ke NVRAM, karena NVRAM itu menyimpan secara permanen data tersebut. Nah, kita lanjut ke NVRAM. Adalah sebuah penyimpanan yang digunakan di perangkat jaringan yang berbasis Cisco untuk menyimpan sebuah konfigurasi secara permanen. NVRAM biasa digunakan
di setiap perangkat jaringan seperti router, switch, MLS, dan perangkat jaringan yang berbasis Cisco lainnya. Dan media penyimpanan ini adalah penyimpanan konfigurasi secara permanen. Maka dari itu, NVRAM sangat membantu pada saat kita ingin men-shutdown perangkat jaringan tersebut, dan konfigurasi sama sekali tidak akan hilang. Nah, itu adalah penyimpanan yang ada di Cisco. Nah, sekarang kita akan membahas tentang storage. Apa itu storage? Storage adalah sebuah penyimpanan yang biasa digunakan untuk menyimpan data dan informasi yang bentuknya secara permanen pada perangkat tersebut. Dan storage itu bisa berupa USB, hard drive, hard disk, dan lain-lain. Data yang telah disimpan di storage insya Allah akan tersimpan walaupun perangkat tersebut kita matikan, karena USB, hard device, hard disk itu data yang sudah kita simpan itu tidak akan hilang, karena dia itu perangkatnya itu seperti NVRAM berbasisnya. Nah, kita lanjut ke yang namanya boot sequence. Apa sih itu boot sequence? Boot sequence adalah sebuah urutan proses yang dilakukan oleh sebuah perangkat jaringan Cisco. Pada saat kita ingin menyalakan perangkat router, switch, dan perangkat jaringan yang lain, itu akan memuat terlebih dahulu sistem operasi yang ada di perangkat tersebut dan konfigurasi yang ada di perangkat jaringan, dan membutik dan memuat konfigurasi yang ada di dalam perangkat tersebut. Boot sequence ini juga biasa disebut dengan booting. Apa itu booting? Booting sama seperti boot sequence, tapi biasa orang jaringan tuh ngomong booting. Booting adalah sebuah proses yang terjadi pada saat sebuah perangkat jaringan itu ingin dinyalakan, dan proses ini meliputi beberapa serangkaian langkah yang dilakukan oleh sistem operasi yang ada di perangkat tersebut. Dan program-program yang ada di perangkat itu akan dicek di dalam memori, sehingga perangkat pada saat selesai booting itu akan siap yang namanya digunakan. Dan proses tersebut juga sangat penting, karena proses booting atau boot sequence itu yang akan menentukan sebuah perangkat tersebut dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Apabila terjadi kesalahan pada saat booting atau boot sequence, maka perangkat tersebut tidak akan beroperasi dengan baik dan diperlukan yang namanya perbaikan. Dan booting atau boot sequence itu ada tandanya, yaitu tanda pagar. Pada saat kita klik perangkat tersebut, nanti ada tanda pagar jalan-jalan gitu. Nah, itu adalah pada saat kita ingin mengakses perangkat jaringan yang ada di Cisco. Nah, ini adalah gambarannya. Nah, dan gambar di atas itu adalah bukti kalau kita ingin mengakses sebuah perangkat jaringan Cisco, maka nanti akan yang dilakukan terlebih dahulu yang namanya booting atau boot sequence. Dan boot sequence itu memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, router dinyalakan terlebih dahulu. Dan yang kedua itu power on self test atau POS. Ada sebuah tahapan di mana sebuah perangkat itu melakukan sebuah pemeriksaan pada perangkat keras hardware untuk memastikan bahwa semua komponen yang ada di jaringan tersebut berfungsi dengan baik dan tidak ada masalah sama sekali. Yang ketiga itu ada bootstrap loader. Ada sebuah program kecil yang berfungsi untuk memuat sebuah sistem operasi yang ada di perangkat jaringan dan di jaringan atau tempat untuk menentukan iOS tersebut. Untuk nilai default konfigurasi di bootloader adalah 2102 dalam heksadesimal. Itu dalam bentuk heksadesimal. Apabila menemukan perintah ini, maka ia akan menjalankan sebuah perintah sistem boot agar muncul mode startup config untuk menemukan iOS. Jika tidak, image iOS akan dimulai dari flash memory maksudnya. Apabila iOS tidak ditemukan di flash, maka Bootstrap akan mencoba memuat iOS dari server TVTP atau dari ROM mini yang ada di mini iOS-nya. Nah, tahap yang keempat itu setelah iOS sudah ditemukan, maka akan dimuat ke dalam RAM. Nah, kalau sudah seperti itu, tahap terakhir
itu iOS akan mencoba memuat file konfigurasi atau startup config dari penyimpanan NVRAM menuju ke RAM. Jika startup config tidak ditemukan di NVRAM, iOS akan mencoba memuat file konfigurasi dari server TP-TP. Jika tidak ada di server TP yang merespon atau menanggapi, router akan memasuki sebuah stop mode atau mode konfigurasi awal. Nah, ini adalah gambaran sorry. Ini adalah gambaran dari ini gambaran dari iOS yang itu Cisco device boot sequence. Ini adalah gambarannya. Nah, tadi ada kesalahan sedikit guys, maaf. Nah, yang ketiga itu ada pengenalan command line. Pada saat kita ingin mengkonfigurasi sebuah perangkat Cisco, kita terlebih dahulu harus mengerti tentang konfigurasi dasar yang ada di perangkat jaringan Cisco. Kalau misal kita pas pertama kali beli perangkatnya, kita nggak tahu konfigurasi dasarnya, kita bingung dong cara konfigurasinya. Kita bisa cari di internet, tapi pas kita cari di internet pasti ada macam-macamnya banyak. Ya itu langsung ke interface dan yang lain-lain. Ini saya akan mengasih tahu tentang konfigurasi dasar yang ada di Cisco yang harus kalian kuasai. Ini konfigurasi dasar sekali. Yang pertama itu ada enable, yaitu konfigurasi awal pada saat kita ingin masuk ke dalam konfigurasi terlebih. Pada saat kita ingin masuk ke konfigurasi di perangkat jaringan Cisco agar bisa masuk ke mode privilege. Nah, kalau kita sudah masuk ke mode privilege, kita lanjut ke konfigur terminal. Di konfigur terminal kita bisa gunakan untuk ingin mode ke konfigurasi Cisco lainnya, misal mau konfigurasi interface atau segala macam. Nah, itu kita sudah masuk ke konfigur terminal. Itu nanti akan masuk ke mode global config. Nah, kalau misal kita sudah konfigurasi banyak di mode global configuration, nah kita bisa cek di show run atau show aja. Nah, itu adalah sebuah itu akan komen tersebut akan menampilkan sebuah informasi tentang konfigurasi atau dan status yang ada di perangkat Cisco. Misal kita sudah konfigurasi apa nih, kita lupa, kita tinggal show aja, show run atau show interface FA berapa. Nah, itu akan ketahuan kita sudah konfigurasi apa aja. Nah, interface, nah yang tadi saya sampaikan, interface ini digunakan pada saat kita ingin terhubung antar perangkat jaringan menggunakan port yang berfungsi untuk memberikan sebuah IP address agar bisa berkomunikasi antar perangkat. Nah, yang kelima itu ada hostname. Hostname itu adalah memberi nama untuk membedakan mana perangkat satu, mana perangkat dua. Itu maka dari itu kita yang memerlukan yang namanya hostname. Itu adalah konfigurasi dasar sekali untuk menamakan perangkat jaringan Cisco. Nah, shutdown ini adalah digunakan pada saat kita ingin menonaktifkan port yang ada di perangkat Cisco tersebut. Itu kalau kita shutdown, yang interface tersebut akan mati. Itu akan ada tanda merah atau tidak akan nyala. Sedangkan kalau kita ingin menyalakannya, tinggal komen no shutdown di dalam interface-nya. Jangan di luar interface. Kalau di luar interface itu nggak ada ngaruhnya sama sekali. Nah, yang ketujuh itu ada exit. Exit itu adalah digunakan pada saat kita ingin keluar dari mode konfigurasi yang ada di perangkat Cisco. Misal kita ada di global config, kita ingin ke privilege, tinggal ketik exit. Nah, itu udah masuk ke privilege. Misal kita mau ke mode awal, yaitu ke enable lagi, ya kita tinggal exit, enter. Itu nanti akan masuk ke awal lagi, yaitu kita tinggal nyalain lagi ke enable. Nah, yang keempat, yang terakhir yang ada di pengenalan iOS itu ada ya iOS navigation. Nah, adalah sebuah cara untuk berpindah dari mode satu ke mode satunya lagi dalam CLI di perangkat Cisco. Dan berikut ini adalah
yang ada di iOS Navigation. Yang pertama itu ada User Mode, sebuah tempat yang berfungsi untuk menghidupkan perangkat jaringan Cisco. User Mode akan muncul setelah selesai yang namanya booting di perangkat jaringan tersebut. Di mode ini kita bisa mengenable perangkat dan kita tidak bisa konfigurasi apapun apapun itu yang ada di user mode. Karena dan tanda user mode itu adalah lebih besar atau panah ke samping kanan. Nah, di user mode ini kita hanya bisa mengenable karena dia yang ingin masuk ke dalam konfigurasi. Kita tidak bisa konfigurasi VLAN, interface atau segala macam, kita tidak bisa. Kita hanya bisa enable saja. Nah, dan ini adalah sorry guys. Dan ini adalah gambaran dari ini adalah gambaran dari user mode. Nah, kalau kita ingin pindah ke mode privilege, kita tinggal enable saja. Nah, kalau sudah kita enable, nanti pasti akan menuju yang namanya privilege mode, ke mode privilege. Nah, privilege ini adalah sebuah mode untuk melihat konfigurasi yang ada di perangkat tersebut. Kalau kita ingin konfigurasinya, bisa masuk ke global configuration. Nah, ini adalah mode privilege. Kita di sini bisa show run atau apa saja. Kalau kita ingin masuk ke global configuration, kita tinggal tulis configure terminal. Nah, kalau sudah komen configure terminal, nanti akan masuk ke global config atau global configuration. Adalah sebuah mode yang berfungsi untuk mengkonfigurasi apapun yang ada di perangkat jaringan tersebut. Di mode inilah kalian bisa mengkonfigurasi semuanya di dalam perangkat Cisco tersebut. Dan tanda global configuration adalah config, terus ada tanda pagar. Nah, itu sudah masuk ke mode global config. Nah, di global config ini kita bisa mengkonfigurasi interface, VLAN, terus telnet, SSH. Kita bisa konfigurasi di global config ini. Nah, ini saya contoh itu interface gig 00. Ini adalah interface mana yang terhubung ke dalam device kita. Nah, kalau sudah, kita nanti pada saat kita enter, nanti kita masuk ke sub interface. Sub interface sebuah mode pada saat kita ingin mengkonfigurasi di interface yang ada di perangkat Cisco. Dan di sub interface ini kita juga bisa mengkonfigurasi IP address dan kita kalau ingin mengkonfigurasinya, jangan lupa kita klik no shutdown, karena pada saat awal-awal itu kabel atau yang itunya tuh mati, itu tanda merah, itu tidak bisa terhubung kalau kita belum no shutdown. Nah, ini adalah gambaran dari sub interface. Nah, itu adalah tentang singkat pengenalan iOS Navigation. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.